Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan bila mana kita boleh memasuki rally doa yang keempat. Itu karena penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Puji Tuhan, kita masih ada di sini, kita masih kuat. Ya, itu karena semua anugerah Tuhan, amin. Haleluya. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sebelum pujian dinaikkan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Untuk waktu yang indah ini Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami di tempat ini, di altar-Mu Bapa. Di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan nama, meninggikan Engkau Yesus. Roh Kudus, kami membuka hati kami untuk lawatan-Mu, jamahan-Mu. Setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mampukan kami. Mampukan hamba-Mu yang dalam memimpin pada saudari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan, kuduskan setiap kami para pelayan-Mu. Untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini acara-Mu kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu doa dan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Ya, masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan naikkan suatu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita buka hati kita untuk menerima lawatan di Roh Kudus. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku Roh Kudus. Kau hadir di sini, ya Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari kita semua buka hati. Roh Kudus,
inilah kami Tuhan. Kami ingin bersungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin bermazmur, memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Tolonglah kami Roh Kudus, pimpinlah kami Roh Kudus. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha
Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengakui Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menguasai seluruh langkah kehidupan kami. Dan kami percaya di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu Bapa di sorga, dalam kesempatan yang baik ini, dalam momen reli doa kembali kami hadir untuk menikmati dan merasakan lawatan Tuhan. Terutama ketika firman Tuhan diberitakan, disampaikan. Kami membuka hati untuk terima firman-Mu sebagai manifestasi dari suara Tuhan untuk berbicara, memotivasi dan menuntun langkah kehidupan kami. Bersabdalah Engkau Tuhan, dan kami memberikan hati kami, segenap kehidupan kami untuk dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, selamat malam bagi kita semua. Bersyukur lagi kepada Tuhan kita boleh hadir untuk diberkati dengan firman Tuhan. Ya, tema pada malam hari ini adalah Roh Allah yang kreatif. Roh Allah yang kreatif. Fokus dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini adalah tentang Roh Allah yang memberikan kreativitas luar biasa di dalam kehidupan kita. Juga bagaimana hidup kita dipenuhi dan diinspirasi oleh Roh Kudus. Malam hari ini saya tidak berbicara mengenai Roh Kudus yang biasanya. Tidak berbicara mengenai karunia-karunia Roh Kudus atau buah-buah roh. Tetapi sebuah sisi lain yang mungkin agak tidak biasa kita bicarakan, kita dengar. Bagaimana kreativitas Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus, biasanya yang umum kita tahu dan biasanya yang diperdengarkan adalah ada kaitannya dengan, kalau bukan karena karunia Roh Kudus, atau dengan buah-buah roh. Tapi kita malam hari ini saya mengajak kepada kita untuk membaca satu ayat dari Kitab Keluaran pasal yang ke-31 ayat yang ketiga. Keluaran 31 ayat yang ketiga. Next. Oh ya, sorry. Saya baca atau kita baca sama-sama ya. Satu ayat ini. Keluaran 31 ayat 3 sudah ada di layar. 2, 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, coba bayangkan dunia tanpa kreativitas. Tidak ada musik yang menggugah jiwa. Juga tidak ada warna-warni lukisan yang membuat kita terpesona. Atau bahkan tidak ada inovasi teknologi yang membantu kehidupan kita. Sudah pasti ini semua tidak ada. LED ini pasti tidak ada. Kamera ini juga pasti tidak ada. Apa yang kita lihat hari ini yang sangat membantu kehidupan kita, itu pasti tidak ada. Mic yang sedang saya gunakan juga pasti tidak ada. Ketika dunia itu tidak ada kreativitas. Pastilah dunia semacam itu adalah dunia yang kosong. Atau dunia yang tanpa harapan. Nah Bapak Ibu Saudara, adakah dalam kehidupan kita, atau pernahkah kita, atau apa karya yang paling menginspirasi kita? Ada enggak kita punya pengalaman sebuah karya yang menginspirasi kita, yang kita alami, misalnya ketika kita melihat sebuah bangunan, atau lagu, atau mungkin film, atau mungkin sesuatu ide yang mengubah kehidupan kita. Saya rasa kita semua pasti punya pengalaman itu. Ada hal-hal yang kita lihat di sekitar kita, sebuah kreativitas yang mempengaruhi dan menginspirasi kita. Ataukah itu buku yang kita baca,
sebuah bangunan yang tidak biasa menurut ukuran kita, atau ada lagu-lagu tertentu yang kemudian mengubah kehidupan kita. Kita banyak mendengar kesaksian, ada orang yang dengar lagu, kemudian lagu rohani maksud saya, kemudian dia percaya kepada Tuhan. Atau lagu yang itu membuat dia penasaran, lalu kemudian lagu itulah yang menuntun dia kepada pengenalan akan Tuhan. Atau menonton film tertentu, film rohani maksudnya, atau film tentang keluarga. Sehingga muncul inspirasi tertentu yang membantu di dalam kehidupan kita. Kita masing-masing pasti punya pengalaman tertentu itu. Nah, malam hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana kreativitas sejati itu tidak saja soal ide yang cemerlang, tapi soal hubungan dengan pribadi yang maha cemerlang itu, yaitu Roh Kudus. Jadi kreativitas tidak saja soal ide yang cemerlang, tapi lebih juga soal hubungan dengan pribadi, yaitu Roh Kudus. Dasar Alkitabnya kita sudah lihat tadi, saya bacakan lagi. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dia ini adalah Besaleel. Ini konteksnya ketika sedang membangun kemah, ketika sedang membuat macam-macam alat perlengkapan untuk kemah pertemuan di padang gurun. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Nah, Besaleel ini dia bukan seorang nabi. Dia juga bukan seorang imam. Kita tahu bahwa dalam konteks Israel kuno ada dua jabatan yang sangat dekat dengan Tuhan, nabi dan imam. Nabi itu adalah saluran ketika Tuhan mau berbicara kepada umat, dia melalui nabi. Nabi-nabi dipakai sebagai suara Tuhan untuk menyampaikan apa kehendak Tuhan bagi umat. Sedangkan imam adalah sebagai pengantara ketika umat mau menyampaikan sesuatu kepada Tuhan melalui imam. Ada dua jabatan yang posisinya paling dekat dalam tanda petik ya dengan Tuhan. Sedangkan Besaleel ini bukan di antara itu. Dia bukan nabi, dia bukan imam. Dia hanyalah, kalau saya boleh kata kalimat hanyalah itu, dia hanyalah seorang tukang kayu dan seniman. Tapi Tuhan memilih Besaleel dan memenuhi dia dengan rohnya. Sehingga Besaleel menjadi alat di tangan Tuhan untuk menciptakan tempat kudus yang membawa kemuliaan Tuhan turun ke bumi. Besaleel diberikan atau dipakai oleh Tuhan untuk membuat tempat kudus dengan segala macam perabotan dan perlengkapan yang ada di dalamnya. Kemah pertemuan di mana Tuhan hadir, Tuhan di sana, hadir di bumi, di tengah-tengah umatnya. Dan sarana di mana Tuhan hadir itu dipercayakan kepada salah satu orang ini untuk membuat segala macam sarana di mana Tuhan hadir. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kreativitas yang sejati itu bukan saja hasil kerja keras semata-mata, tetapi buah dari hubungan kita dengan Tuhan. Bukan saja hasil kerja keras, tapi lebih juga hubungan kita dengan Tuhan. Kerja keras oke, ya harus. Tapi tidak semata-mata karena itu. Tapi juga lebih karena hubungan kita dengan Tuhan. Kita lihat bahwa Roh Allah itu bekerja di dalam segala bidang. Malam hari ini saya tidak berbicara mengenai karunia atau kreativitas di bidang pelayanan, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jangan hanya membatasi bahwa Tuhan hanya bekerja dalam pelayanan gereja, berkhotbah, memimpin pujian, bermain musik, dan lain sebagainya. Kita juga harus ingat bahwa Dia juga berkarya di dapur saudara,
di ruang kelas kalau kita sebagai guru, di kantor saudara, bahkan saat kita berdiri ketika sedang memperbaiki mesin yang rusak, misalnya kalau kita seorang teknisi. Kreativitas itu atau tidak hanya bekerja di gereja saja, dalam pelayanan mimbar, tapi juga bekerja di dalam keseharian kita. Sebagai contoh ini, Bezalel ini dipakai untuk membangun kemah suci. Dengan keahlian artistik yang luar biasa. Kalau kita membaca bagaimana kemah suci dengan segala perkakasnya dibuat, itu adalah sebuah kreativitas yang melampaui zamannya. Dan tidak ada contohnya. Kan manusia itu gampang sekali membuat kalau sudah pernah ada. Meniru kan gampang. Tapi apa yang dibuat oleh Bezalel ini merupakan sebuah karya yang tadinya tidak pernah ada, belum pernah ada. Tapi dengan keahlian yang diberikan oleh Tuhan, maka dia bisa membuat karya yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu tidak hanya terbatas dalam pelayanan mimbar saya katakan tadi. Tapi ia juga hadir dalam pekerjaan jasmani kita, dalam pekerjaan teknis kita, bahkan dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan setiap hari. Saya kasih contoh, ada seorang ibu ketika pandemi kemarin, kan kita banyak di rumah. Karena nggak bisa keluar rumah dan pekerjaan terganggu, tentu penghasilan berkurang. Lalu dia mulai coba membuat kue sederhana. Resep-resep dari keluarga coba dibuat dan dijual secara online. Waktu itu kan kita tahu ketika pandemi jualan secara online merupakan pilihan satu-satunya. Dicoba dibuat resep yang dia tahu, lalu kemudian didoakan. Sebelum dibuat didoakan, atau setelah dibuat juga didoakan. Lalu kemudian dijual. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Hari ini usaha yang sederhana itu telah berkembang menjadi usaha yang memberkati banyak orang. Apakah karena keahlian daripada ibu itu semata-mata? Oh tentu saja dia ahli, pasti. Tapi tidak semata-mata karena itu. Ini bisa kita katakan sebagai kerjasama dengan Roh Kudus. Keahlian yang dia punya mungkin tidak seberapa. Saya yakin bahwa di luar sana ada ibu-ibu lain yang juga mungkin lebih pintar bikin kue. Barangkali lebih enak dibanding dengan dia. Seandainya ada diperbandingkan. Tapi ketika dia melakukan itu, kreativitas sederhana yang dia punya, resep yang ada di dalam keluarga, yang tadinya hanya diketahui oleh keluarga, ketika situasi yang membuat di mana banyak orang kehilangan pekerjaan dan banyak kehilangan penghasilan. Tapi dengan pimpinan Roh Kudus, dia bisa menghasilkan karya, kreativitas yang tidak saja menolong kehidupan keluarganya, tapi bahkan menjadi masa depannya hingga hari ini. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam kehidupan dunia, bagaimana orang-orang penemu-penemu di dunia ini, siapa yang tak kenal dengan contohnya misalnya Leonardo da Vinci. Ingat lukisan perjamuan terakhir atau Mona Lisa, itu hasil karya dari Leonardo da Vinci. Dia bukan saja seorang ilmuwan yang luar biasa, bahkan dia bisa menggambar, memahami anatomi manusia itu melampaui zamannya. Kalau kita lihat lukisan-lukisan dari Leonardo da Vinci ini, lukisan itu begitu hidup. Bagaimana ketika dia menggambar tubuh orang itu, padahal ilmu anatomi pada masa itu belum seperti sekarang. Gambarnya begitu hidup, seolah-olah dia menggambar orang yang sedang berdiri. Diam lalu digambar. Kenapa? Karena dia memiliki pengetahuan yang luar biasa dan juga banyak hal yang lain. Atau contoh berikutnya, siapa yang tidak kenal dengan Thomas Alva Edison yang menciptakan bola lampu? Kita kenal dengan kata-katanya bahwa dia 10.000 kali gagal
Tapi dia bukan gagal 10.000 katanya. Dia hanya menemukan 10.000 cara tidak bisa membuat bola lampu. Bayangkan kalau dia tidak berkreasi dengan membuat bola lampu ini. Lampu-lampu yang kita lihat hari ini, termasuk LED yang ada di belakang saya ini kan merupakan perkembangan lanjutan dari penemuan bola lampu tadi. Hari ini kita mungkin sudah tidak menggunakan lagi itu, atau sudah jarang digunakan. Tapi itu merupakan cikal bakal penemuan berbagai macam lampu yang ada hari ini, penerangan dunia hari ini. Atau siapa yang tidak kenal dengan Steve Jobs misalnya, yang merevolusi dunia smartphone. Sehingga handphone itu bukan saja sebagai alat komunikasi biasa, tidak saja menelepon dan mengirim SMS, tapi bisa menjadi multifungsi dalam berbagai kehidupan sampai hari ini. Nah, di antara penemu-penemu ini, kalau kita membaca dalam kehidupan mereka, seringkali mereka seolah-olah mendapat bisikan dari atas. Ketika menghadapi situasi sulit dalam sebuah penemuan seperti Thomas Alva Edison, tiba-tiba saja dia menemukan solusi. Sudah 10.000 kali, saya juga tidak tahu itu benar 10.000 apa tidak. Tapi ketika berkali-kali gagal, tapi kemudian dia tidak berhenti, tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang membuat percobaannya berhasil dan bisa kita nikmati sampai hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak ide-ide besar itu lahir bukan di ruang rapat, tapi di ruang doa. Banyak karya-karya atau ide-ide yang besar itu lahirnya bukan di ruang rapat, tapi ketika mereka berdoa, minta hikmat dan petunjuk dari Tuhan. Kita seringkali lupa bahwa banyak penemu-penemu yang terkenal itu, mereka juga lah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Orang-orang yang di dalam hasil karya mereka melibatkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Roh Allah mengatasi keterbatasan kita manusia. Kita mungkin merasa biasa-biasa saja. Tapi di tangan Roh Kudus, kita yang biasa bisa menjadi luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa Roh Kudus tidak saja memperbesar talenta kita. Dia bahkan bisa memberikan kemampuan yang belum pernah kita miliki. Sama seperti Bezaleel yang sedang kita singgung malam hari ini. Belum pernah sebelumnya, memang dia punya keahlian. Bezaleel adalah seorang seniman, dia tukang kayu. Tapi belum pernah dia membuat karyang yang begitu agung. Bagaimana membuat perabot di dalam kemah pertemuan. Sebagai sarana Tuhan hadir di tengah umatnya. Belum pernah ada sebelumnya. Bahkan belum pernah ada bangsa-bangsa lain yang pernah membuat yang bisa diambil contohnya. Tapi dengan kemampuan yang sederhana, kemampuannya yang bisa bertukang, ketika disertai oleh Tuhan, maka Tuhan memberikan kemampuan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita? Kreativitas di dalam hidup kita sehari-hari. Satu hal yang harus kita pahami bahwa Roh Kudus tidak saja, atau Roh Allah tidak saja menciptakan langit dan bumi, tapi Dia juga menciptakan solusi untuk segala persoalan dalam kehidupan kita. Setiap saya dan saudara, setiap kita diberikan lahan oleh Tuhan untuk berkarya. Kalau Anda seorang guru misalnya, disitulah Tuhan atau menjadi lahan kita untuk berkarya. Tuhan bisa memberikan cara mengajar yang menginspirasi. Kita semua pernah sekolah, dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Dan di dalam jenjang sekolah itu kita pasti ingat, di antara mereka ada guru-guru yang mengajarnya sangat bagus. Yang menginspirasi kita. Ada juga guru yang asal mengajar, ada. Kita mungkin juga punya pengalaman, guru punya kasih buku saja, dibacakan zaman itu, ditulis, gurunya pergi ke kantin sekolah. Tapi ada guru
yang kalau dia mengajar ditunggu-tunggu. Cara dia menyampaikan materi pelajaran itu begitu menginspirasi anak-anak. Saya masih ingat guru-guru saya yang menginspirasi saya. Atau hari ini siapakah kita? Mungkin Anda ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga, bisa menciptakan suasana rumah yang damai, rumah yang nyaman untuk ditinggali. Tuhan bisa memberikan kreativitas bagaimana mengelola rumah dengan baik. Bukan sekedar menata perabot yang ada di dalamnya. Tapi bagaimana menciptakan suasana home itu di dalam keluarga kita. Atau Bapak Ibu sudah seorang pengusaha, seorang pebisnis. Bagaimana membuat bisnis yang memuliakan nama Tuhan. Kita sering mendengar istilah katanya bisnis itu kalau tidak jujur tidak untung. Tapi saya percaya itu tidak berlaku mutlak. Ada juga pebisnis yang bekerja dengan baik. Mereka diinspirasi oleh Tuhan untuk bisa menciptakan kreativitas bisnis yang orang lain mungkin tidak kepikiran. Tapi mereka bisa melakukan itu. Kalau Anda seorang anak muda, mungkin Anda bisa membuat konten media yang membangun, memberkati banyak orang. Hari-hari ini kita melihat di media sosial, di YouTube misalnya, banyak konten kreator anak-anak muda. Selain banyak yang sampah, ya betul, tapi mereka juga banyak membuat konten-konten yang membangun, yang menginspirasi. Bukan saja dari hasil kerja mereka, bukan saja mereka menginspirasi atau memberkati banyak orang, tetapi juga mendapat hasil dari apa yang mereka lakukan. Karena Roh Kudus tidak hanya memberi ide besar saja, tapi Dia juga peduli pada hal-hal kecil yang kita kerjakan dengan kasih. Roh Kudus tidak saja memberikan karunia-karunia rohani yang biasa kita dengar, yang bermanifestasi dan bekerja di dalam gereja, tapi dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang sedang kita lakukan hari ini? Dia tidak saja bekerja secara rohani, tapi dalam keseharian yang biasa kita lakukan. Dari kita pagi bangun tidur berangkat kerja, di tengah pekerjaan sampai kita pulang lagi. Roh Kudus bekerja di sana, menginspirasi kita, memberikan karya-karya yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Jangan pikir bahwa saya cuma pekerja biasa misalnya. Tapi kalau kita bekerja dengan kreativitas dan Roh Kudus, maka yang kita kerjakan itu mungkin bagi orang lain itu biasa, tapi kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Lalu bagaimana langkah praktis kita bersama dengan Roh Kudus? Ingat satu hal ini, kreativitas bukan soal menjadi hebat, tapi soal menjadi taat kepada Tuhan. Bagaimana kita berkreasi bersama dengan Tuhan, dengan Roh Kudus? Saya menyarankan beberapa hal ini. Mulailah hari dengan minta kepada Tuhan. Tuhan, saya mau bekerja, apapun pekerjaan saudara. Apa yang biasa saya lakukan setiap hari, saya mau lakukan dengan sesuatu yang berbeda. Tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan hari ini? Dalam doa saudara misalnya, atau doa dalam hati terserah. Sampaikan kepada Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk membawa terang-Mu di tengah-tengah pekerjaan saya? Karena Dia mampu melakukan itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang sulit tanpa kita sadari, karena kreativitas dari Roh Kudus itu bisa kita lakukan dengan sederhana. Ada seorang teknisi yang pernah bercerita bahwa ketika dia memperbaiki mesin, entah itu mobil atau motor, begitu sulit.
Dia tidak bisa mengerjakan karena menurut dia mungkin ini di luar kemampuannya. Tapi dia ingat kepada Tuhan dan dia berdoa. Entah kenapa, tiba-tiba dia punya ide untuk kemudian bisa menemukan solusi masalah di mana mesin ini harusnya diperbaiki. Dan anehnya itu tidak sekali dua kali. Ketika dia mengalami masalah dalam pekerjaannya, dia minta Tuhan beri hikmat. Apa yang saya lakukan? Maka Tuhan memberikan hikmat padanya. Bapak Ibu Saudara, saya punya sedikit pengalaman. Ketika saya di Wonogiri dulu, saya sering dimintain teman-teman pendeta itu untuk memperbaiki komputer mereka. Saya sendiri tidak ahli komputer, cuman mungkin bagi mereka, entah bagaimana caranya, mereka suka minta tolong begitu. Saya sendiri heran kok, Pak minta tolong komputer gereja saya rusak, ya bawa ke rumah begitu ya. Saya sendiri tidak tahu mau diapain nih komputer, tapi saya tidak enak dia sudah capek-capek bawa, ya tinggal saja saya bilang. Kenapa komputernya? Mati, ya mati mau diapain ya. Ya sudah, saya bersihkan saja, saya buka casingnya tak bersihkan. Sambil saya ngomong dalam hati kepada Tuhan, Tuhan kasihan pendeta yang punya ini, hari Minggu dia mau pakai untuk ibadah. Ini kalau enggak jadi ya kasihan begitu. Sambil tak bersih-bersihkan debu-debunya gitu ya. Lo bersih, tak urip ke, urip saudara. Karena debunya atau karena doa saya nggak ngerti itu. Dan enggak sekali dua kali. Atau tiba ada lagi yang kejadian dibawa lagi ke saya. Sudah saya bersihkan, kali ini enggak urip saudara. Bicaranya ya. Tiba-tiba saya diingatkan, seolah-olah ada yang berkata, seolah-olah ya. Coba periksa kabel ini. Atau coba lihat, coba dicek ini mungkin kendor. Dan betul, ketika saya periksa, memang ada bagian yang tidak kendor begitu kira-kira. Itu mungkin hal yang sepele, tapi saya berdoa. Saya menyadari saya bukan ahli di bidang itu. Entah kenapa kok mereka suka minta tolong sama saya. Saya hanya doakan. Tuhan, ini komputer gereja loh, mau dipakai minggu ini. Sambil saya bersihkan. Bahkan pernah sekali dibawa, mati. Mati Pak, sudah 3 hari tidak nyala. Oh ya, nah, coba dihidupkan, saya suruh hidupkan. Dia bawa ke rumah saya, hidup saudara. Loh, kok urip ya? Ya saya tidak tahu masalahnya di mana, tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita bawa kepada Tuhan, kreativitas kita yang cuma sederhana, ketika kita bawa kepada Tuhan, maka Tuhan bisa membuat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara, kita semua dipilih dan diperlengkapi oleh Tuhan. Allah tidak memanggil mereka yang cakap, tapi mencakapkan yang Dia panggil. Ini kebenarannya. Tuhan tidak memanggil yang cakap. Bukan berarti yang cakap tidak dibutuhkan, bukan. Bukan itu dasar Tuhan kalau Dia memanggil orang. Dia memilih orang. Tapi mencakapkan yang Dia panggil. Contoh yang paling gampang adalah Musa. Musa dipilih oleh Tuhan bukan karena dia cakap. Lebih cakap Harun daripada Musa. Musa tidak punya keahlian untuk negosiasi diplomasi. Ketika Musa dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel keluar dari perbudakan dengan segala macam langkah yang harus diambil, sebetulnya dia tidak memenuhi syarat. Maksud saya itu ada orang lain yang lebih memenuhi syarat. Ada Harun yang lebih cakap dalam berbicara. Dan ketika Musa menyampaikan keraguannya itu, kesulitan untuk kepada Tuhan, Tuhan kan tidak membiarkan, Musa kamu berangkat saja, tidak. Tapi Tuhan kemudian menerima usul daripada Musa. Harun mendampingi Musa. Artinya logikanya kan begini, kalau Harun lebih pintar dari Musa, kenapa tidak pilih Harun saja? Sudah jelas Harun memiliki ilmu yang sangat dibutuhkan bagaimana dia harus berdiplomasi dengan Firaun.
Atau bagaimana dia harus meyakinkan orang Israel akan panggilan Tuhan bagi mereka. Musa tidak punya kemampuan untuk berkata-kata itu. Tapi ketika dia dipilih oleh Tuhan, Tuhan mencakapkan dia. Nah, oleh sebab itu, Bezaleel dalam tugas ini dipanggil untuk tugas yang unik, spesial. Demikian juga kita seringkali tidak menyadari di tempat kita bekerja, di tempat kita berada, Tuhan tempatkan kita di situ bukan sekedar hadir atau menambah jumlah pekerja di situ, tapi punya maksud dan rencana yang spesial. Pernah nggak kita merasa bahwa saya ada bekerja di sini bukan sekedar saya cari makan saja, bukan sekedar karena saya membutuhkan pekerjaan, tapi ada maksud Tuhan buat saya untuk ada di sini. Saya percaya bahwa tidak kebetulan Bezaleel itu ikut bersama dengan rombongan orang-orang yang keluar dari Mesir. Tidak kebetulan dia masih hidup ketika rombongan itu keluar dari Mesir. Atau ketika dia keluar dari Mesir dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, dia mungkin tidak berpikir sebelumnya bahwa ada maksud Tuhan tertentu kenapa dia ada di rombongan itu. Sampai kemudian pada satu momen ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membangun kemah suci, maka Bezaleel yang orangnya yang tidak kita kenal, dia bukan nabi, dia bukan imam, kemudian dipilih oleh Tuhan di antara tukang-tukang yang lain. Kalau saya boleh berasumsi, mungkin di antara tukang-tukang yang lain bukan dia yang paling pintar, mungkin masih ada yang lain. Tapi kemudian dipilih oleh Tuhan dan kemampuan sederhana yang dia punya dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan Tuhan di dunia ini lewat perkakas perabotan kemah suci yang dia buat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap hidup yang dipenuhi oleh Roh Allah adalah kanvas ilahi yang sedang dilukis untuk kemuliaannya. Tuhan mau berkarya untuk kehidupan kita. Tuhan mau pakai hidup saya dan saudara melalui kreativitas yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun kita. Kita mungkin berkata, Pak, saya tidak bisa terlibat pelayanan gereja seperti yang lain. Saya tidak bisa memimpin puji-pujian. Saya bisa bernyanyi, tapi lebih baik saya tidak nyanyi. Mungkin saya tidak bisa berbicara dengan baik di depan orang. Barangkali memang bukan itu yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Ada kreativitas yang lain yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita ada di dunia ini bukan kebetulan. Masing-masing kita punya tugas tertentu yang Tuhan taruh di komunitas kita manapun. Dan di komunitas itu Tuhan bisa pakai saya dan saudara untuk berkarya. Karena yang memberikan kreasi itu adalah Tuhan, adalah Roh Kudus sendiri. Jadi siapapun saya dan saudara, sekali lagi, Tuhan tidak memanggil orang yang cakap. Meskipun kecakapan tentu sangat dibutuhkan. Tetapi dia mencakapkan orang yang dia panggil. Mungkin kemampuannya biasa-biasa saja. Tapi di tangan Tuhan, kemampuan yang biasa itu menjadi luar biasa. Malam hari ini kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan kita bahwa dia Tuhan, Roh Allah yang kreatif. Kreativitas tidak hanya bekerja dalam lingkungan pelayanan mimbar, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita tampil di dalam masyarakat, di dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita bisa berkreasi di sana. Mencerminkan, menunjukkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tidak usah takut. Tuhan bisa pakai saya dan saudara dengan kreativitas yang apapun itu. Karena dialah Roh Allah yang
penuh dengan kreativitas. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mengajak kita untuk nyanyi satu pujian. Minta tolong singer untuk ikut naikkan. Kita naikkan pujian Anugerah-Mu Mempesona. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Sekali lagi, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat titikku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian. Saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang memiliki daya kreativitas yang tidak terbatas. Saya tidak tahu pergumulan apa Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Sekali lagi, bagaimana keseharian kita? Barangkali di tempat bekerja kita merasa stagnan, tidak bisa maju lagi, tidak bisa berbuat sesuatu, merasa sudah mandek, atau apapun yang kita kerjakan hari ini. Tapi kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh dengan kreativitas, Roh Kudus yang menginspirasi kita, membuat hidup kita bisa berkarya dengan baik, membuat pekerjaan kita lebih dari sebelumnya. Malam hari ini, Roh Kudus yang sama yang menginspirasi Bezaleel, seorang seniman yang biasa-biasa, yang biasa dengan yang lain. Tapi ketika Roh Kudus yang sama itu menginspirasi dia, maka dia yang membuat sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi, malam hari ini kita bisa minta kepada Tuhan, Roh Kudus yang penuh dengan kreativitas boleh menginspirasi saya dan saudara, sehingga sesuatu yang biasa yang kita kerjakan menjadi sesuatu, karena Roh Kudus yang menginspirasi adalah Roh yang penuh dengan kreativitas. Di mata sekali lagi, ku sungguh besar kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat titik
Bapa di surga, kami meyakini satu sisi lain dari Engkau. Engkau roh yang penuh dengan kreativitas. Roh yang sama yang menginspirasi dan membuat Bezalel mampu mengerjakan tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Maka roh itu juga yang ada di tengah-tengah umat-Mu pada malam hari ini. Mungkin kami merasa stagnan hidup. Pekerjaan kami biasa-biasa saja. Bisnis kami biasa-biasa saja. Rumah tangga kami biasa-biasa saja. Tapi malam hari ini Tuhan, kami boleh melihat, mendengar, memahami bahwa Engkau Tuhan yang tidak menghibur kami saja, tapi Engkau Allah yang menginspirasi kami untuk membuat sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Malam hari ini kiranya roh Allah yang kreatif itu boleh betul-betul menguasai kami dan membuat hidup kami berwarna. Hal-hal yang biasa kami lakukan secara rutinitas biasa-biasa saja. Tapi kami tahu Tuhan, ketika Engkau menginspirasi kami, memenuhi kami, melakukan sesuatu dalam kehidupan kami yang biasa, akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena Tuhan yang bersama dengan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu, jabarkan lebih luas, lebih jauh sesuai pola pikir dan pengertian kami. Apa yang kami dengar malam hari ini semakin menguatkan kami, bahwa ketika Tuhan melalui Roh Kudus-Mu bersama dengan kami, maka kami bukan saja menjadi pribadi yang biasa, tapi menjadi pribadi yang luar biasa. Sebab Engkau Roh Allah, Roh Kudus yang penuh dengan kreativitas ada bersama dengan kami. Hal-hal yang biasa kami lakukan biasa-biasa saja. Kami percaya pada hari-hari yang akan datang ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bersama dengan kami. Meteraikan kebenaran firman Tuhan, tumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat. Kita percaya selama 10 hari ini kita makin diperlengkapi oleh Roh Kudus. Amin ya, puji Tuhan. Dan kita menyadari bahwa kreativitas kita sangat terbatas, tapi kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang memberikan kreativitas yang tidak terbatas. Makanya hiduplah dan bergantunglah kepada Roh Kudus. Baik, kita akan akhiri. Saya rasa tidak ada pengumuman. Ini hari Senin ya, hari Senin. Dan jangan lupa setelah ini kita akan menikmati berkat Tuhan di bawah. Dan kita akan kembali besok memasuki hari yang kelima. Ya, datang dengan penuh kerinduan yang lebih lagi. Baik, bersama-sama kita akan akhiri untuk reli doa kita pada hari yang keempat ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau Engkau boleh meneguhkan kami, melengkapi hidup kami lebih dahsyat lagi. Engkau memampukan kami untuk hidup di dalam kreativitas yang tidak terbatas, karena Roh Allah ada di dalam hidup kami dan kami ada di dalam Engkau. Selama 10 hari ini kami rindu setiap kami yang dengan penuh kerinduan dan kesetiaan. Tuhan, Kau terus yang akan menyempurnakan bagian-bagian di dalam sisi-sisi hidup kami yang lemah. Kami tahu Engkau Allah yang menyempurnakan hidup kami, agar kelak kami boleh menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Persiapkan untuk kami boleh memasuki pada hari yang kelima besok. Kami rindu lebih dalam lagi punya
pengalaman secara pribadi dengan Tuhan Roh Kudus, supaya hari-hari yang kami jalani dalam kehidupan kami yang penuh dengan tantangan ini, kami tidak gentar, karena Engkau memberikan kreativitas yang sangat luar biasa untuk kami bisa melewati dalam sepanjang situasi kondisi yang ada di dalam hidup ini. Engkau meteraikan firman-Mu, Engkau urapi, Engkau pakai hamba-Mu, bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang dengan penuh setia selama 10 hari ini mereka melayani. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami juga akan menikmati berkat Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, jadi berkat kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita akan berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita akan bersama bangkit berdiri. Sekarang pulanglah engkau dengan penuh sukacita, dan terimalah roh yang penuh dengan kreativitas itu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati hidupmu mulai hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati, selamat menikmati berkat Tuhan.